Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Mindra. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20021008. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu tentang komunikasi internal dalam dalam organisasi. Nah, kali ini kita akan coba lihat dari konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Kita akan bagi dua secara umum. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana fungsi pesan, fungsi message atau informasi yang berkembang atau yang disampaikan atau memang dibagikan secara terstruktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana jaringan-jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan. Karena berbicara soal komunikasi, bicara soal kehidupan, artinya memanifestasi di dalam organisasi ya apa saudara lakukan saat ini dimanapun saudara berada, apakah di keluarga, apakah memang saudara lagi ada tim atau kelompok kerja mahasiswa atau dengan teman-teman saudara yang kita kalkulasikan nanti akan terlihat analoginya akan mirip. Jadi akan lebih gampang untuk kita memahami bersama. Dan sekarang kita akan coba lihat yang pertama, bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi atau message. Karena yang komunikasi itu sendiri dari minggu-minggu awal kita bahas adalah proses pertukaran informasi atau pesan oleh seseorang yang kita sebut sebagai komunikator kepada komunikannya. Siapa komunikatornya, siapa komunikannya, apa isi pesannya. Sekarang proses pesan yang kita lihat, apa sebenarnya fungsi dari pesan ini dalam sebuah organisasi. Karena pesan tidak hanya sekedar ide, tidak hanya sekedar informasi, karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi ini akan bisa berbicara soal tugas, kewajiban, soal SOP, soal segala sesuatu yang formal, yang indikasinya adalah tugas dan pekerjaan Anda, pekerjaan saudara sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut. Kita akan lihat lebih jauh setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan, pasti ada tujuan, ada alasan tertentu mengapa pesan atau informasi dikirimkan kemudian diterima oleh orang lain atau bagian-bagian tertentu yang ada di lembaga tersebut. Fungsi utama dari dalam organisasi, kalau kita coba kalkulasi dari banyak sumber, dari banyak pakar-pakar komunikasi yang ada di dunia, termasuk tulisan-tulisan yang berkembang di jurnal-jurnal internasional, termasuk buku dan tulisan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia. Ada 4 fungsi sebenarnya kalau kita kelompokkan. 4 fungsi utama kita ambil pendapat dari Kahn and Kate. Ada 4 fungsi yang utama kalau menurut mereka. Yang pertama, bahwa fungsi dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Dan yang kedua akan terkait dengan pemeliharaan. Dan yang ketiga, fungsi pesan itu terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi. Jadi ada 4. Karena Kahn and Kate melihat itu sendiri dari fungsi pesan atau fungsi informasi yang ada di sebuah organisasi,
produksi kalau 3 alasan pengiriman pesan. Jadi kalau itu pendapat dari Kahn and Cates. Sekarang kita lihat bagaimana reading. Saya coba untuk mengajak Anda untuk membandingkan beberapa pendapat sehingga nanti kita bisa ambil garis merahnya secara umum apa fungsi dari pesan atau message yang ada di dalam sebuah organisasi. Kalau dari reading ada 3 alasan pengiriman pesan. Yang pertama, untuk pelaksanaan tugas ini secara umum sangat jelas pelaksanaan tugas dari seseorang bagian per bagian yang ada di sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua adalah pemeliharaan, dan yang ketiga adalah untuk manusia melihat tugas pemeliharaan kemanusiaan. Nah, bagaimana dengan Thayer? Menurut Thayer itu adalah ada 5 macam, yaitu adalah 1 untuk memberikan informasi. Jadi ini umum sekali bahwa informasi, bahwa message, bahwa pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun, siapapun dan kapanpun itu adalah itu untuk informasi. Jadi pesan itu adalah menyebarkan informasi. Nah, yang kedua yaitu informasi disampaikan atau pesan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang atau lembaga, membujuk satu bagian, membujuk untuk apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu dari fungsi pesannya. Nah, kita coba lihat fungsi yang ketiga yaitu dari garis perintah, bahwa pesan atau message yang disampaikan adalah maksud untuk memberikan perintah. Nah, yang keempat yaitu memberikan instruksi. Dan yang kelima adalah mengintegrasikan organisasi-organisasi yang terdiri dari bagian per bagian, diintegrasi semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses kerja. Hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi, dan itu adalah fungsi dari pesan atau message. Karena komunikasi itu intinya adalah yang dipesan itu sendiri proses pertukaran pesan. Makanya Thayer ini mengambil maksud yang kelima adalah untuk integrasi organisasi, dan biasanya pendapat Thayer ini memang sangat umum dan dia bisa digunakan oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi dalam lini atau kondisi apapun. Tapi saya masih punya beberapa. Saya ambil satu lagi paling tidak untuk membandingkan perspektifnya untuk saudara tentang fungsi pesan atau message dalam proses komunikasi dalam organisasi. Satu lagi seperti yang saya janjikan tadi, satu pendapat lagi untuk pembanding buat teman-teman semua. Bagaimana melihat fungsi pesan, fungsi utama dari sebuah pesan atau informasi yang berkembang yang dikirimkan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Ini pendapat dari Greenbaum menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim sengaja ataupun tidak ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Katanya adalah 1. Fungsi pertama untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu dilakukan melalui proses komunikasi. Jadi fungsi pesan yang ada di situ adalah untuk mengatur. Yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui itu bisa dilakukan. Artinya informasi-informasi itulah yang akan disebarkan hingga pembaharuan terjadi dalam organisasi tersebut.
Nah, yang ketiga yaitu integrasi. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Tayer tadi, bahwa yang organisasi itu adalah bagian-bagian yang terpisah. Artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing, tetapi yang namanya organisasi adalah satu kesatuan, tidak mungkin akan bekerja sendiri. Karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi, dan bagaimana mengintegrasikannya semuanya adalah melalui fungsi pesan tadi. Dan yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi yang jelas. Sangat masuk akal bahwa bagaimana mungkin instruksi, bagaimana informasi akan bisa ada di sebuah lembaga atau organisasi tanpa pesan. Karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai informasi untuk semua orang, sebagai instruksi juga untuk melakukan apa, di mana, kapan, dan seperti apa. Jadi sama saja dengan pesan saya. Sekarang misalnya pesan kepada saudara untuk menganalisis tugas ini dan membuat kemudian dalam bentuk versi video. Tugas sederhana ini juga fungsi instruksi namanya. Artinya pesan yang saya sampaikan terkait dengan konten ini menjadi tugas buat saudara, dan itu instruksi. Dan yang kedua, dan itu informasi yang saya sampaikan dari awal tadi, sampaikan informasi jadi secara umum yang diambil dari Greenbaum ini, bahwa fungsi keempat dari pesan itu dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus instruksi dari macam-macam pendapat itu. Paling tidak 4 dari sekian puluh sebenarnya lapisan melihat garis-garis merah atau benang merahnya itu hampir bisa dilihat sama. Makanya dari 4 ini agak sedikit punya perbedaan. Ajakan untuk menganalisisnya satu persatu dari macam-macam pendapat itu, ada kecenderungan dari tujuan atau fungsi dari pesan dinyatakan dalam istilah yang berbeda. 4 fungsi dari pendapat yang kita coba lihat secara umum. Yang pertama adalah pesan tugas namanya. Pesan tugas ini maksudnya dalam pesan-pesan berfungsi. Pesan itu adalah untuk tugas, bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga atau perusahaan untuk disebarkan dalam bentuk pesan. Tugas apa, melakukan siapa, seperti apa, bagaimana, siapa, kapan, seberapa lama, dari fungsi pesannya, sehingga setiap orang punya jobnya sendiri-sendiri, punya SOP masing-masing tanpa harus bertanya kembali karena pesan atau informasi yang sangat sudah jelas. Pesan ini berhubungan dengan fungsi dari output yang ada di lembaga itu. Kejelasan informasi, kejelasan pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Jadi pesan ini menjadi sangat penting dalam organisasi, sebab organisasi akan selalu terkait dengan tugas, pekerjaan, dan kewajiban. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita coba lihat fungsi yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Nah, ini namanya adalah kata pemeliharaan, tentu saja berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan main dari organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi.
Interaksi yang terjadi di antara manusia-manusia atau sumber daya manusia yang ada di sebuah lembaga ini. Maksudnya memelihara melalui pesan itu terpeliharalah sebuah hubungan itu sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan bagian per bagian, sesuai dengan job desk-nya sendiri-sendiri. Kenapa sudah ada aturan main, sudah ada semua hal yang disiapkan, didesain sedemikian rupa oleh pengambilan kebijakan oleh lembaga oleh perusahaan. Kemudian diturunkan melalui pesan atau organisasi pesan atau informasi yang sudah sesuai dengan jobnya masing-masing. Dan itu membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lebih lama. Kenapa? Karena semua arus pesannya sangat baik dan sangat jelas, sangat clear, dan itu terilustrasi dengan sangat baik pula. Dan semua akan terindikasi akan melakukan pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada dengan pesan atau informasi yang sudah berkembang. Jadi kelihatan betul sebenarnya fungsi pesan itu adalah fungsi pemeliharaan sehingga intensitasnya menjadi sangat terukur. Setiap orang bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Ketika ada persoalan, maka dia akan tahu bertanya kepada siapa, akan menyampaikan apakah, menyelesaikan kapan dan di mana itu. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi yang ketiga ada kaitannya dengan fungsi kemanusiaan karena yang mengerjakannya adalah manusia dan nilai-nilai humanis di dalamnya. Artinya fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan, hak dan kewajiban dan hak. Artinya gini, yang membuat sebuah lembaga hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan, yang membuat sebuah lembaga itu akhirnya estabilis, itu adalah kinerja dari orang-orang, dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Fungsi pesan yang ketiga, fungsi yang terkait dengan manusianya. Kemanusiaan artinya ada kondisi apakah sifatnya verbal atau non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan atau pengambil kebijakan melalui aturan-aturan main atau kebijakan-kebijakan yang sudah dikembangkan. Segala sesuatu yang diperlihatkan, sebarkanlah informasi yang mengindikasikan untuk kebutuhan mereka, bahwa mereka diperhatikan. Misal yang paling simpel saja, mereka bekerja sangat baik dan mereka akan mendapat reward, dan itu membuat setiap orang bekerja dengan penuh semangat. Mereka merasa sangat dihargai. Itu salah satu bentuk fungsi pesan kemanusiaan. Dan yang keempat adalah pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan, dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya. Artinya gini, ada suatu kondisi, ada yang akan dirubah, ada kebijakan baru, mustahil akan bisa sampai kepada semua orang dan semua bagian yang ada di lembaga itu tanpa melalui pengiriman sinyal atau pesan verbal ataupun nonverbal, tertulis maupun tidak. Jadi melalui pesan ini ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi itu adalah fungsi pembaharuan. Bahwa pembaharuan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan, yang dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas, sehingga setiap orang akan mengikutinya.
Nah, kita akan masuk ke bagian kedua. Bagian kedua untuk melihat jaringan komunikasi formal dalam organisasi sebenarnya, dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau horizontal. Tetapi secara umum dari komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan, sering komunikasi formal dan informal itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi jaringan formal. Bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal. Dan juga tidak berarti bahwa ketika kita tidak bahas dalam pertemuan ini jaringan informal tidak penting. Malah kadang-kadang jaringan komunikasi informal jauh lebih penting dibandingkan formal. Begitu juga sebaliknya. Dari kebutuhan sekarang kita mau lihat, karena kebetulan saja topiknya terkait dengan jaringan komunikasi formal, maka kita akan coba lihat dari situ kita ulas bagaimana salurannya ditentukan pada akhirnya dalam konsep formal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal, yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, oleh siapapun yang ada di dalam organisasi. Kalau informal itu tentunya tidak direncanakan, tidak direncanakan dan biasanya tidak lama mengikuti struktur organisasi. Nah, sekarang karena ini adalah jaringannya formal dan karena organisasi terkait dengan pekerjaan, kita ngakaknya ke bagian itu dulu. Jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari ada yang bottom up, ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari atas ke bawah, ada yang selevel atau kita menyebutnya horizontal. Atau ada pesan arusnya itu diagonal. Kita akan lihat nanti pada konteks ini ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Yang pertama kita coba lihat secara umum, kita menyebutnya downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Kalau kepada bawahan berarti dari atas ke bawah. Atas ke bawah berarti dari pemimpin ke bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus yang mengalirnya langsung dari pimpinan atau atasan atau pengambil kebijakan kepada para karyawan, pada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kebanyakan komunikasi ini digunakan tentu saja untuk menyampaikan berbagai pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas atau perintah, dan tugas-tugas atau perintah yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan yang disebut sebagai pesan pemeliharaan tadi. Diambil satu pendapat, misalnya pendapat Lewis, menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapatan, mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu, adalah maksud dari komunikasi ke bawah atau downward communication. Dari banyak hal, makanya ini termasuk dalam hal kategori pesan pemeliharaan. Nah,
Untuk berkomunikasi ini ada beberapa tipe yang harus Anda pahami secara umum. Komunikasi ini di kelas biasa kita klasifikasi menjadi 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah instruksi tugas. Ini pasti namanya juga dari atas ke bawah. Ini garis perintah, artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka bisa melakukan itu sampai melakukan itu disampaikan melalui perintah. Oke, kita akan review kembali yang tadi. Yang jelas tipe komunikasi ke bawah itu kita klasifikasi menjadi 5. Nah, yang pertama adalah instruksi. Instruksi tugas-tugas ini adalah pesan yang disampaikan kepada bawahan, apa yang diharapkan dilakukan oleh mereka, para pengambil kebijakan atau pimpinan, dan bagaimana pula para karyawan atau pegawai pada akhirnya melakukan pesan itu. Instruksi tugas yang tepat dan langsung itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman minimal, karena instruksinya biasanya cepat. Instruksi lakukan perintah, selesai. Instruksi lakukan perintah, selesaikan. Secara sederhana begitu. Berarti terindikasi atau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman yang minimal. Yang kedua, klasifikasinya adalah untuk downward communication ini adalah rasional. Rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Ini yang disebut sebagai rasional pekerjaan. Jadi ada kejelasan rasional yang masuk ke akal dari instruksi pesan yang disampaikan tadi. Yang ketiga, tipe komunikasi ke bawah atau downward communication ini adalah ideologi, bahwa pesan ini merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan atau antusiasme dari anggota-anggota organisasi yang lain yang banyak guna untuk mendapatkan apa loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Semakin tinggi loyalitas, semakin tinggi pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, maka cenderung akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka. Yang keempat adalah dari klasifikasi komunikasi ke bawah ini adalah informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan tata lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Yang kelima adalah balikan. Balikan adalah pesan yang informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan dari setiap orang, setiap sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan itu dalam melakukan pekerjaannya, dan ini adalah proses bentuk komunikasi dua arah, walaupun itu dalam bentuk instruksi ke bawah, tetapi ada indikasi implisit untuk secara nonverbal dilakukan dari pesan itu. Yang namanya komunikasi ada selalu dua arah, sehingga efeknya dari balikan itu adalah setiap individu, setiap pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Dan yang mesti kita ingat satu hal adalah semua bentuk komunikasi downward communication atau komunikasi ke bawah
itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena memang pesan itu akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing. Jadi tidak zigzag dan tidak diagonal. Jadi sesuai dengan alirannya, ada jaringannya, ada hierarki yang jelas dalam organisasi. Jadi pesan itu berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam organisasi. Nah, itu yang mengindikasikan formal. Yang kedua, halaman pertama adalah downward communication atau komunikasi ke bawah. Yang kedua berarti sebaliknya, upward communication atau button up atau komunikasi ke atas. Ke atas seperti dari kita yang di bawah kepada pimpinan, dari bawahan kepada pimpinan. Ini sama vertikal. Sebenarnya atas ke bawah, bawah ke atas. Instruksi umumnya adalah komunikasi vertikal. Tapi secara pembagian dalam istilah komunikasi harus kenal juga istilah downward and upward communication. Jadi dalam berkomunikasi atau komunikasi ke atas, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan, dari pegawai kepada atasan atau tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki atau struktur hierarki dalam organisasi. Jadi kalau saya di bagian A, maka saya kepemimpinan yang ini dulu, belum langsung ke pemimpinan puncak. Jadi ada pergerakan arus komunikasi sesuai dengan hierarkinya. Tujuannya apa? Dari komunikasi upward communication ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, balikan atas perintah, balikan atas SOP yang diberikan, balikan atas kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan pengambil kebijakan dalam memberikan saran atau pertanyaan atau pendapat atau kritikan atau masukan. Banyak hal, tapi dari sisi bawahnya mustahil kita berikan perintah, tapi bentuknya menjadi berbeda berupa balikan saran dan juga masukan-masukan yang membangun perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi komunikasi ke atas ini paling tidak kita baca pendapat dari Goldenberg menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan atau pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang ada yang menjadi bawahan atau karyawan atau pegawai untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi lembaga yang sebagian organisasi secara keseluruhan. Dan jadi jelas cocok apa yang disampaikan Goldenberg ini terkait dengan fungsi komunikasi ke atas. Ini menjadi pertanyaan paling dasar dalam komunikasi upward communication. Apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas ini? Kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan mengatakan bahwa supervisor dan kepemimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Kenapa? Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan dari bawah, dan itu menjadi stimulus untuk membuat sebuah kebijakan yang luar biasa.
karena memang dari bawah, dari sumber aslinya apa yang diharapkan dari supervisor dan pemimpin dan pimpinan, sehingga harus mendapatkan informasi dari bawah itu melalui komunikasi. Komunikasi ini apa yang dilakukan dari bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbalik yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada secara umum. Dan yang keempat, sekaligus menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Artinya nilai humanisnya tadi jadi muncul, bahwa mereka dihargai, bahwa manusia yang ada di sebuah perusahaan atau lembaga maupun sekalipun kita menganggap ini level paling bawah, tapi mereka dimaknai sebagai manusia yang punya andil besar untuk membangun lembaga atau perusahaan, sehingga perasaan mereka didengarkan. Jadi tujuannya yang keempatnya adalah menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai pekerjaannya, mengenai teman kerjanya, mengenai perasaannya sendiri, dan mengenai organisasinya. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi pimpinan. Jadi fungsi komunikasi ke atas ini ketika diharapkan semua informasi tadi menjadi kekuatan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil atau menghasilkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Ada yang harus kita pahami terkait dengan komunikasi ke atas atau upward communication ini, terkait dengan prinsip-prinsipnya. Artinya apa? Dalam menyusun program komunikasi ke atas, ada prinsip yang emang perlu dipedomani oleh pimpinan, dan prinsip tersebut kalau kita ambil dari beberapa sumber yang lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh Fenty and Max Server yang menyatakan 7 dari prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama adalah prinsipnya bahwa program ini artinya direncanakan. Semua harus sangat terencana. Program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik, didesain sedemikian rupa. Tidak bisa begitu saja secara informal, karena kalau secara informal akan bergentayangan sekali masuknya berbagai kritik, saran yang kadang-kadang tidak membangun, tetapi justru bisa merusak arus konteks komunikasi yang terjadi. Yang kedua, program komunikasi ke atas harus berlangsung terus-menerus. Jadi memang harus ada media yang disediakan untuk meminta pendapat, saran, masukan apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka, perasaan mereka terhadap kepuasan mereka, termasuk organisasi secara keseluruhan, dan itu memang didesain sedemikian rupa. Dan yang ketiga, karena ini adalah prinsip yang tidak boleh dilanggar, prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu menggunakan saluran yang rutin. Jadi ada saluran rutin yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga atau organisasi. Dan yang keempat, program komunikasi ke atas agar menjadi efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Artinya membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada bawahan agar mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka, perasaan mereka dengan legowo tanpa beban ada ketakutan. Jadi jangan ada tekanan untuk membuat mereka akhirnya hanya menyampaikan sesuatu yang sangat umum saja.
dan ini merugikan perusahaan atau lembaga. Jadi berikan kesempatan mereka dan sediakan wadah sehingga mereka bisa menyampaikan semuanya dengan antusias atau tanpa rasa takut. Dan yang kelima, program komunikasi ke atas yang efektif itu yang aktif itu memerlukan pendengaran yang objektif. Jadi memang kalau mau minta saran, masukan yang didengarkan, ada umpan balik, jangan hanya diterima saja tanpa memberikan respon atau indikasi bagi karyawan. Menyampaikan itu seakan-akan apa yang mereka sampaikan tidak diindahkan, sehingga sekali dua kali setelah itu mereka diam dan jadi ada pendengar yang objektif. Dan yang keenam yaitu program komunikasi ke atas biasanya memerlukan pengambilan tindakan atau respon terhadap masalah. Jadi memang ada tindakan, ada respon yang jelas. Dan yang ketujuh, program komunikasi ke atas yang ketujuh sebagai prinsip ini menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan atau memajukan arus informasi tadi. Jadi disediakanlah medianya, disediakan metodenya sangat jelas, dan itu dilakukan oleh mengambil kebijakan oleh lembaga. Jadi memang sarannya sudah ada, yang karyawan tinggal menyampaikan, memberikan masukan, dan itu menjadi data dan fakta empirik untuk membangun satu kebijakan baru yang tentunya memberikan warna baik bagi lembaga atau perusahaan. Nah, kita sampai kepada bagian terakhir yang ketiga dari pembagian jaringan komunikasi formal itu kita menyebutnya sebagai horizontal communication. Horizontal berarti satu level pesan di antara orang-orang yang tingkatan otoritasnya yang di dalam organisasi itu relatif sama. Karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, kepala bagian dengan kepala bagian. Dan nanti akan ada diagonal namanya. Kepala bagian A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan di bagian B. Itu sah-sah saja terjadi, dan sah-sah saja terjadi. Dan pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas dan tujuan kemanusiaan, koordinasi pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, hanya sampai di situ materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya berharap semoga ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang atau kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.